Kembali lagi di Midnight Live. Seperti biasa, kalau hari Senin kita ada berita ringan dari berbagai daerah di Indonesia. Berita-berita tersebut kita rangkum dalam Monday Light News berikut ini. Kawasan Surya Kencana di Kota Bogor menjadi salah satu pusat keramaian pada hari ketiga libur Lebaran. Ribuan warga memadati area ini untuk berwisata, sekaligus menikmati beragam kuliner khas yang menjadi daya tarik utama. Tingginya jumlah pengunjung membuat arus lalu lintas di sepanjang kawasan terpantau padat sejak pagi hingga sore hari. Dengan antrian kendaraan dan pengunjung terlihat di sejumlah titik tempat makan. Petugas kepolisian dan aparat terkait pun berjaga untuk mengatur lalu lintas agar kepadatan tidak semakin parah. Meski harus menghadapi antrian panjang dan kondisi yang ramai, masyarakat tetap antusias menikmati suasana libur Lebaran bersama keluarga. Kawasan Surya Kencana sendiri dikenal sebagai destinasi unggulan Kota Bogor bagi wisatawan yang ingin berburu kuliner legendaris sekaligus merasakan suasana khas kota hujan. Libur Lebaran dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga. Salah satunya dengan mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Hingga siang hari, jumlah pengunjung telah mencapai lebih dari 18.000 orang dan diprediksi menembus target harian sebanyak 21.000 pengunjung hingga waktu operasional berakhir. Berbagai destinasi favorit seperti Jagat Satwa Nusantara, Taman Burung, Danau Air Tawar, Kereta Gantung, serta Taman Legenda Keongmas menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Untuk menunjang kenyamanan selama periode libur Lebaran, TMII menyediakan beragam fasilitas mulai dari angkutan keliling gratis dan bus double decker hingga penyewaan kendaraan seperti otopet, bugi, dan sepeda. Harga tiket masuk ditetapkan sebesar Rp35.000 per orang. Sementara pengelola juga menghadirkan berbagai program hiburan khusus termasuk pertunjukan seni, tari sufi, kecak glow in the dark, serta instalasi cahaya dan immersive room guna menambah pengalaman wisata pengunjung. Kemacetan parah masih terjadi di jalur menuju kawasan wisata Pantai Anyer, Serang, Banten hingga sore hari akibat membludaknya wisatawan selama libur Lebaran. Ribuan kendaraan memadati ruas jalan sejak pagi, sehingga laju kendaraan tersendat. Bahkan seorang pengendara mengaku terjebak kemacetan hingga 1 jam. Antrean kendaraan di sejumlah titik dilaporkan mengular hingga 8 km. Petugas kepolisian terus berupaya mengurai kepadatan dengan melakukan pengaturan lalu lintas di lapangan, terutama jalan lingkar selatan. Rekayasa lalu lintas juga telah diterapkan dengan mengalihkan kendaraan dari jalur utama jalan lingkar selatan menuju jalur alternatif melalui Mancak guna mengurangi kemacetan. Meski demikian, arus kendaraan menuju Pantai Anyer masih terpantau padat merayap hingga sore hari. Objek wisata Green Garden di Desa Pajagan, Kecamatan Sisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dipadati ribuan pengunjung selama libur panjang Hari Raya Idul Fitri 2026. Wisatawan dari berbagai daerah di Jawa Barat memanfaatkan momentum liburan untuk menikmati suasana wisata alam yang menawarkan pemandangan asri serta berbagai fasilitas rekreasi. Setiap harinya, jumlah pengunjung tercatat mencapai sekitar 4.400 orang. Pengelola menyebut konsep wisata Green Garden mengedepankan pelestarian alam dengan tidak menebang tanaman yang ada, melainkan memperindahnya agar pengunjung semakin nyaman. Selain menikmati panorama Waduk Jati Gede, wisatawan juga disuguhkan kesenian khas Sumedang seperti kuda renggong, fasilitas penginapan, kolam renang, serta area UMKM warga sekitar. Dengan tiket masuk sebesar Rp10.000 dan kebijakan memperbolehkan membawa makanan sendiri, destinasi ini menjadi pilihan favorit keluarga saat libur Lebaran. Pantai Pasir Putih di Situbondo, Jawa Timur terus dipadati pengunjung pada hari ketiga libur Lebaran Idul Fitri. Wisatawan tidak hanya menikmati keindahan pantai dan bermain air, tetapi juga banyak pengunjung luar kota yang memilih bermalam, sehingga kamar-kamar hotel di sekitar kawasan wisata dilaporkan penuh. Peningkatan jumlah kunjungan dan tingkat hunian hotel terjadi dalam 2 hari terakhir dan diprediksi masih akan meningkat hingga pekan depan. Setiap harinya, jumlah wisatawan yang datang ke Pantai Pasir Putih mencapai sekitar 1.500 hingga 2.000 orang. Pantai ini menjadi pilihan favorit keluarga terutama yang membawa anak kecil,
karena ombaknya relatif aman dan tidak terlalu dalam. Selain harga tiket masuk yang terjangkau, kebersihan kawasan pantai yang terjaga juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Wisata off-road di Pegunungan Muria, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menjadi pilihan menarik untuk mengisi libur lebaran dengan pengalaman alam yang menantang. Melalui Pijar Jeep Adventure, wisatawan diajak menjelajahi perbukitan, hutan lebat, hingga jalur sungai berbatu menggunakan kendaraan jeep berpenggerak 4 roda. Sensasi guncangan di jalur ekstrim serta cipratan air saat melintasi sungai menghadirkan pengalaman petualangan yang memacu adrenalin sekaligus menyegarkan. Setelah menaklukkan medan menantang, wisatawan disuguhkan pengalaman kuliner khas lereng Muria di warung alas pijar melalui tradisi makan kepungan bersama beralas daun pisang. Paket wisata yang ditawarkan bervariasi, mulai dari rute pendek hingga perjalanan panjang dengan tarif antara Rp300.000 hingga Rp950.000 per jeep. Perpaduan petualangan alam dan kuliner tradisional menjadikan wisata off-road Muria sebagai destinasi favorit bagi pecinta tantangan selama libur lebaran. Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah kembali menjadi magnet wisatawan pada libur lebaran 2026. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah memadati kawasan candi untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga sekaligus menikmati kemegahan situs warisan dunia tersebut. Suasana ramai terlihat dari aktivitas wisatawan yang bergantian berfoto dan mengabadikan momen dengan latar belakang bangunan candi yang ikonik. Selain sebagai tempat rekreasi, banyak orang tua memanfaatkan kunjungan ini untuk mengenalkan nilai sejarah dan budaya kepada anak-anak sejak dini. Pengelola pun menyiapkan berbagai fasilitas pendukung, mulai dari penguatan keamanan, layanan kesehatan, hingga kendaraan listrik untuk mobilitas pengunjung. Beragam paket wisata seperti menikmati matahari terbit dan terbenam juga disiapkan dengan target kunjungan mencapai 83.000 wisatawan selama musim libur lebaran. Kolam renang dengan pemandangan Gunung Ciremai menjadi primadona pengunjung saat libur lebaran di Cirebon, Jawa Barat. Destinasi wisata ini menawarkan tiket masuk terjangkau hanya Rp10.000, namun menyuguhkan pemandangan pesawahan dan pegunungan yang indah serta suasana alam yang menyegarkan. Momen libur lebaran pun dimanfaatkan masyarakat untuk berkumpul dan berwisata bersama keluarga. Objek wisata kolam renang Cikomboy yang terletak di Desa Matangaji, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon ini menggunakan air alami dari mata air Gunung Ciremai tanpa campuran bahan kimia. Selain destinasi yang baru beroperasi sekitar 7 bulan ini mampu menarik lonjakan pengunjung hingga 300% saat libur lebaran. Selain memberikan pengalaman wisata alam yang menyenangkan, kehadirannya juga memberikan dampak ekonomi bagi desa dengan meningkatkan pendapatan dan menyerap tenaga kerja warga sekitar. Ribuan pemudik menghabiskan waktu libur Hari Raya Idul Fitri dengan menikmati atraksi barongsai di Pahlawan Street Center, Kota Madiun, Jawa Timur. Hiburan ini menjadi alternatif wisata malam selain pusat perbelanjaan dan destinasi alam. Uniknya, pertunjukan barongsai diiringi lantunan lagu bernuansa Ramadan dan Lebaran yang menambah suasana meriah perayaan. Aksi para pemain barongsai berhasil memukau ribuan pengunjung dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang mengabadikan momen tersebut melalui ponsel mereka. Kehadiran kesenian khas Tionghoa di tengah perayaan Idul Fitri menjadi simbol Bhinneka Tunggal Ika dan harmoni kehidupan berbangsa, berbudaya, serta beragama di Indonesia. Libur Lebaran 2026 dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga. Salah satunya di wisata Pelang, Desa Tahulu, Kecamatan Merakurakur, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Destinasi ini ramai dikunjungi karena menawarkan wahana unik, memberi makan ikan sekaligus terapi ikan di aliran sungai alami. Pengunjung cukup membeli pelet dengan harga terjangkau untuk merasakan sensasi ratusan ikan koi yang mengerumuni kaki, menghadirkan pengalaman seru dan menghibur bagi anak-anak maupun orang dewasa. Selain memberikan hiburan, wahana terapi ikan juga menjadi sarana relaksasi yang diminati wisatawan. Dengan tiket masuk hanya Rp6.000 tanpa kenaikan harga selama libur lebaran, jumlah pengunjung terus meningkat dan diperkirakan akan tetap ramai hingga akhir masa liburan. Wisata Pelang pun menjadi pilihan favorit keluarga
karena menawarkan pengalaman wisata alam yang murah, menyenangkan, serta ramah bagi semua usia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.